Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 14 April. Dalam upaya memberantas penipuan lintas negara, polisi Kamboja baru-baru ini melakukan penggerebekan besar-besaran terhadap markas dan sindikat penipuan di berbagai wilayah. Di Phnom Penh, aparat berhasil membongkar sebuah pangkalan penipuan yang bersembunyi di dalam hotel dan menangkap 311 warga asing yang terlibat. Di antaranya, jumlah warga Taiwan mencapai 182 orang, melampaui separuh dari total tersangka. Anggota lainnya terdiri dari 72 warga Tiongkok dan 23 warga Vietnam. Polisi menggerebek sindikat penipuan telekomunikasi di Phnom Penh dan menangkap 311 WNA. Separuh diantaranya adalah warga Taiwan, mencapai 182 orang. Sisanya adalah 72 warga Tiongkok dan 23 warga Vietnam. Sindikat tersebut disinyalir menyamar sebagai pejabat Taiwan untuk menipu warga Taiwan. Otoritas sedang meluncurkan investigasi terhadap kasus. Polisi Kamboja menyita sejumlah stempel dokumen, ponsel, dan laptop. Sindikat terlibat dalam berbagai modus penipuan, termasuk investasi dan mata uang kripto. Namun berhubung Kamboja tidak mengakui Taiwan sebagai negara, pakar menilai proses ekstradisi atau repatriasi oknum Taiwan mungkin akan menjadi masalah. 如果中方要求他会优先引渡大陆的被害人，他就要能够提出他的证据。有的国家他太过于轻重，把我们中华民国的护照给没收，给每个人办制作中国的临时护照，他就一定会被引渡到中国去。 Guna menjaga nama baik negara, Kamboja mengesahkan UU Anti Penipuan Telekomunikasi Perdana tanggal 3 yang didukung dengan aksi pemberantasan massal oleh polisi setempat. Pakar menilai upaya pemberantasan penipuan lintas negara di Taiwan dipersulit faktor politik. Namun unit terkait dapat melakukan pencegahan dengan memblokir praktek penipuan di hulu dan memutus aliran uang di hilir. Kebijakan baru terkait pembantu rumah tangga asing resmi diberlakukan. Kini, keluarga yang memiliki anak di bawah usia 12 tahun dapat mengajukan permohonan di mana sekitar 1,44 juta rumah tangga di Taiwan memenuhi kriteria. Namun, ormas buruh khawatir kebijakan ini akan memberikan tekanan persaingan bagi warga lokal, khususnya mereka yang berkarir untuk kedua kali dalam bidang jasa penitipan anak dan layanan rumah tangga. Yuan Eksekutif mengesahkan program perekrutan PRT yang berlaku sejak tanggal 13. Sekitar 1,44 juta keluarga yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan. Namun lewat wawancara langsung dengan ibu yang memiliki profesi dan anak di bawah usia 12 tahun, terungkap perbedaan pendapat tentang kebijakan ini. 平日跟小朋友相处的时间就是3个小时，我有需要为了这3个小时去申请1个月我自己要付出2万多到3万块的支出的这样子的帮佣嘛，我其实觉得这样子其实算起来蛮不划算的。 Ormas menilai selain mengasuh anak, PRT yang direkrut mungkin diminta melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga berdampak pada pelaku usaha penitipan anak dan layanan rumah tangga di Taiwan. 放宽这个家庭帮佣，它其实就是来走这个公共托育的这个回头路，它一定会对于本国籍的这个劳工有一定的就业市场的一个冲击。强化托育跟家事服务的媒合，会提供就业与技能的协助。 Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan biaya perekrutan PRT sekitar 29.000 dolar Taiwan lebih. Namun Ormas yakin hanya keluarga berpenghasilan tinggi yang mungkin akan mendaftar. Sementara minat kalangan pekerja biasa dan keluarga bergaji di bawah rata-rata mungkin tidak terlalu tinggi. Seorang pekerja migran asal Filipina di Kaohsiung membeli ponsel secara daring, tetapi yang diterima adalah 2 bungkus tisu basah. Ia kemudian dibantu polisi dalam mengajukan pengembalian barang, namun pelaku mencoba membatalkannya dengan mencuri data pribadi korban. Berkat intervensi polisi, uang korban akhirnya berhasil dikembalikan. Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau para pekerja migran untuk memanfaatkan hotline 1955 jika menghadapi masalah serupa. Seorang pekerja migran bermarga Luo asal Filipina melapor ke polisi pada 4 April setelah tertipu belanja daring senilai 10.000 dolar Taiwan. Bukannya mendapatkan ponsel yang dipesan, ia justru hanya menerima 2 bungkus tisu basah. Polisi membantunya mengajukan pengembalian barang secara daring, namun beberapa hari kemudian pelaku penipuan mencuri data pribadi korban untuk membatalkan klaim ke pihak ekspedisi. Berkat bantuan polisi, dana tersebut akhirnya berhasil dikembalikan secara utuh. Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan pekerja migran untuk tidak ragu menghubungi hotline 1955 yang menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan 24 jam dalam bahasa Mandarin, Indonesia, Thailand, Vietnam dan Filipina.
Mengingat maraknya kasus penipuan, legislator Partai KMT resmi mengusulkan referendum hukuman cambuk untuk kriminal berat seperti yang terlibat penipuan skala besar dan penyiksaan anak. Usulan ini diajukan demi menjawab tuntutan kehadiran masyarakat. Namun, legislator Partai DPP mengkritik keras wacana tersebut dengan menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak seharusnya berjalan mundur. Sambil menyerukan slogan, legislator KMT mendesak percepatan referendum hukuman cambuk. Mereka menilai kasus kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, dan penipuan skala besar telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap keamanan negara. Saat ini, hukuman cambuk masih diterapkan di beberapa negara Asia Tenggara dan Timur Tengah seperti Singapura, Brunei, Iran, Yaman, Sudan, dan lainnya. Sistem ini biasanya berakal dari hukum era kolonial atau hukum Islam untuk menghukum jenis kejahatan tertentu. Namun, usulan ini dikhawatirkan melanggar konstitusi Taiwan terkait martabat manusia dan prinsip proporsionalitas hukum. Legislator DPP menegaskan kejahatan berat dapat dijatuhi hukuman maksimal dan hukuman cambuk adalah bentuk kemunduran bagi hak asasi manusia. Gagalnya negosiasi AS-Iran telah mengubah situasi di Timur Tengah dan berdampak langsung pada sektor energi, harga barang serta pasokan medis di Taiwan. Perusahaan minyak nasional CPC diperkirakan akan menyerap kerugian sebesar 9 miliar dolar Taiwan setiap bulannya. Kedepan, kebijakan pembekuan kenaikan harga BBM mingguan akan terus ditinjau mengingat fluktuasi harga minyak yang sangat tajam. Negosiasi Amerika-Iran gagal. Presiden Donald Trump mengancam akan memblokir Selat Hormuz, melarang semua kapal memasuki wilayah ini. Akankah hal ini berdampak pada pasokan minyak Taiwan? 4月份这一船已经装了，现在在航行从曼德海峡过程中，应该是在5月初了。后面3艘就每个月一船。 Seiring lonjakan harga minyak, maskapai mulai melakukan penyesuaian. Starlux Airlines menyesuaikan beberapa penerbangan pada rute Bangkok dan kota Ho Chi Minh pada bulan Mei. Cathay Pacific membatalkan 2% penerbangan penumpangnya, sementara EVA Air dan China Airlines akan meninjau permintaan pasar dan fluktuasi harga minyak untuk menyesuaikan jadwal penerbangan mereka. Perusahaan CPC diprediksi akan menyerap biaya kenaikan harga minyak global sebesar 9 miliar dolar Taiwan per bulan. Ada legislator menyarankan agar pemerintah mengikuti metode Korea Selatan dengan memberikan subsidi bagi pihak yang terimbas sebesar 10.000 dolar per orang. Sementara otoritas menekankan langkah pembekuan harga dan stabilisasi inflasi secara keseluruhan harus diimplementasikan terlebih dahulu. Bank Sentral memperkirakan lonjakan harga minyak global akan mendorong pertumbuhan IHK tahunan Taiwan sebesar 0,17 poin persentase menjadi 1,8%. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.